Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma bad. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di pagi ini kita masih bisa melaksanakan perintahnya, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kehormatan disambut beliau di Telaga Kautsar, mendapatkan minuman dari telaganya, mendapatkan naungan dalam panjinya, mendapatkan syafaat, dan yang terakhir masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sepulangnya utusan daripada Romawi, yaitu yang bernama Tanuhi, Nabi kemudian berkesimpulan bahwa perang ini pasti akan terjadi. Kemudian beliau berpikir perang di dalam kota atau di luar kota. Kalau di dalam kota, beliau khawatir tentang keberadaan orang-orang munafik yang kemungkinan besar dia akan menjadi duri dalam daging. Bisa jadi mereka justru berbalik arah menyerang kawan sendiri. Sementara kalau harus perang keluar atau di luar kota, saat itu musim panas. Panasnya luar biasa. Jadi kalau jam 12 itu nggak ada orang yang keluar itu. Yang kedua, musim panas ini sebentar lagi panen. Sehingga logistik untuk bekal perang itu belum punya. Sebab belum panen. Nah kalau posisi begini kan, ya kita kan posisinya panas ini. Ya enak di rumah nanti sebentar lagi panen sambil nunggu panen. Kira-kira begitu. Nah para jamaah sekalian, inilah situasi sulit yang saat itu terjadi. Sehingga pasukan ini nanti akan disebut dengan Jaisun Usra, atau pasukan yang dalam keadaan kesulitan. Dan dengan segala pertimbangan, akhirnya Nabi memutuskan untuk menyongsong pasukan Romawi di luar kota. Tepatnya adalah di daerah yang namanya Tabuk. Nah, Tabuk ini kira-kira 670 km dari Madinah arah utara. Perjalanan waktu itu sekitar 15 hari. Kalau dari Mekah ke Madinah itu, kalau perjalanan waktu itu 1 minggu atau 8 hari. Sementara dari Madinah ke Tabuk itu menghabiskan waktu sekitar 15 hari. Lalu bagaimana strategi Nabi dalam menghadapi situasi ini? Maka kemudian beliau mengadakan penggalangan dana kalau sekarang ya. Beliau mengatakan, ayuhan nas, man jahaza jaisul usra falahul jannah. Wahai sekalian manusia, siapa saja yang mau menginfakkan hartanya untuk keperluan pasukan yang dalam keadaan kesulitan ini, maka dia berhak untuk mendapatkan surga. Mendengar kata-kata ini, kemudian para sahabat langsung buyar, gitu. Kemana Pak? Kemana? Ke rumahnya masing-masing. Ke rumahnya masing-masing. Mengambil harta, benda yang bisa disumbangkan untuk keperluan perang. Mulai yang terkecil, segenggam kurma. Memang punyanya hanya segenggam kurma. Ada yang berupa emas. Ada yang berupa unta, pedang,
kuda dan lain-lain. Pokoknya apapun yang ada di rumah yang kira-kira bisa membantu pasukan ini diambil dibawa ke hadapan Nabi. Nah, mulailah orang-orang munafik ini berkomentar. Bagi yang hanya membawa segenggam kurma, mereka mengatakan, alah yo gak ngefek. Wong keperluannya sebegitu besar kok hanya membawa segenggam kurma. Ya mending ndak lah, ngisi-ngisi nih ya, kira-kira begitu. Tetapi yang membawa barang banyak, berupa emas misalnya, atau onta, komentar juga ya. Ya paling yo pamer itu, ya kira-kira begitu. Itulah orang-orang munafik ya. Jadi hatinya berpenyakit. Maka kita semua ini kalau misalnya ingin berbuat sesuatu, yang perbuatan kita itu sudah benar menurut syariat agama dan benar menurut aturan pemerintahan, maka kita tidak usah ngereken apa yang dibicarakan oleh orang lain. Enggak ada habisnya. Nah, para jamaah sekalian, mereka bubar untuk mengambil harta benda yang bisa disumbangkan. Nah, supaya singkat dari beberapa sahabat itu, para sahabat itu, datanglah Sayyidina Umar membawa hartanya ke hadapan Nabi. Ya Rasulullah, ini hartaku yang bisa aku sumbangkan. Berapa banyak yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Umar? Separuhnya ya Rasulullah. Berarti pinten Bu? Separuh, separuh dari harta Sayyidina Umar. Luar biasa. Jadi perlu kita ketahui bahwa Sayyidina Umar ini selalu bersaing dalam hal kebaikan dengan Sayyidina Abu Bakar. Dalam hati Bu, dalam hati. Kali ini Abu Bakar pasti kalah, sebab sudah separuh hartanya. Namun kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar dengan membawa hartanya. Ya Rasulullah, ini hartaku yang bisa aku sumbangkan untuk pasukan ini. Berapa banyak yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali atau cukup Allah dan Rasulnya saja. Masya Allah. Luar biasa. Melihat yang demikian, Sayyidina Umar dalam hati, waduh, kalah meneh. Padahal sudah separuh, bayangannya sudah Abu Bakar pasti tidak akan bisa melebihi separuh. Ternyata Abu Bakar ini semua hartanya diinfakkan. Luar biasa. Dan perlu kita ketahui bahwa di momen yang lain atau di kesempatan yang lain, ada seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu juga pernah ingin menginfakkan semua hartanya, tetapi dilarang oleh Nabi. Lalu apa bedanya dengan Sayyidina Abu Bakar? Sebab Sayyidina Abu Bakar sudah mampu mendidik keluarganya untuk hal yang demikian. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas, dia hanya mampu untuk dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri sudah ikhlas. Tetapi keluarganya belum bisa begitu. Yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar ini sudah dipercaya banyak orang. Ketika hartanya habis itu, modal akan datang sendiri. Sebab Sayyidina Abu Bakar ini adalah pedagang ulung. Hartanya habis, maka yang datang untuk memberikan modal itu sudah banyak. Sehingga Nabi menerima apa yang disumbangkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sementara bagi Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi tidak menerima. Tidak, jangan semuanya. Sepertiganya saja. Nah, kira-kira begitu. Nah, para jamaah sekalian, kemudian datanglah Sayyidina Utsman bin Affan dengan membawa uang cash, uang cash ini. Jadi dulu itu uang itu ya berupa dinar dan dirham. Kalau dinar itu emas, kalau dirham itu perak. Berapa yang dibawa oleh Sayyidina Utsman? Beliau membawa uang cash sebesar 1000 dinar. 1 dinar berapa gram, Bu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sekarang nih. Dan mulai dari zaman dulu sampai sekarang tidak berubah. 4 gram lebih, 4 gram setengah atau berapa itu. 4
4 gram. Ya kita buat 4 gram biar hitungannya gampang. Kalau emas sekarang berapa, Bu? 1 gramnya? Pinten? 600 nggih. Berarti turun lagi. Seingat saya dulu sampai 900-an. Turun lagi nggih. Kalau 500 lah, kalau 600 rada angel hitung-hitungane. Nggih. Kalau 500 berarti 1 dinar berapa? 2 juta nggih. 2 jutaan. Nggih. 2 juta. 2 juta dikali 1000 berarti berapa? 2 miliar, nggih, 2 miliar. Masya Allah. Uang cash, Bu, hari itu juga ada, nggih. 2 miliar. Luar biasa, nggih. Maka kemudian Nabi memegang uang yang dari Utsman itu, kemudian beliau mengatakan, "Ma dzarra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum." Tidak akan membahayakan sesuatu pun setelah apa yang dilakukan oleh Utsman pada hari ini. Jadi Utsman tidak mungkin menjadi orang yang berbuat kesalahan, berbuat salah, yang bisa membawa dirinya masuk ke neraka. Tidak mungkin. Itu yang dimaksud Nabi. Karena masih kurang, Nabi kembali mengatakan kepada para sahabat itu, siapa yang mau membiayai pasukan ini, maka dia akan mendapatkan surga. Lagi-lagi para sahabat pulang lagi. Nggak ada yang bilang, kan barusan sudah ya Rasulullah. Nggak ada yang bilang begitu. Kembali lagi pulang. Golek barang sing kira-kira apa yang bisa disumbangkan. Luar biasa. Lagi-lagi kita akan membahas Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman datang dengan membawa 900 ekor onta. Lengkap dengan perbekalannya. Jadi kalau dibuat rata-rata 1 ekor onta beserta dengan perbekalan. Jadi tentara tinggal naik saja, di situ sudah ada pedang, bahan makanan dan lain-lain. Itu sekitar 40 jutaan begitu. Kalaulah itu 900 onta, berarti 40 juta kali 900 onta, kira-kira saya hitung itu 36 miliar. Dalam hari itu, Masya Allah, 36 miliar. Jadi onta ini kenapa Sayyidina Utsman punya banyak onta? Sebab ini untuk mengangkut dagangan beliau. Kalau mau ekspor atau impor. Dulu kan tidak ada, truk itu tidak ada. Jadi angkutannya ya onta itu. Onta yang biasanya digunakan mengangkut perdagangan itu disumbangkan. Dengan senilai harga 36 miliar. Lagi-lagi Nabi mengatakan, ma dzarra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Utsman mulai hari ini tidak akan sesuatu pun yang bisa membahayakan dia setelah apa yang dilakukan pada hari ini. Subhanallah. Namun karena Nabi masih merasa bahwa itu belum cukup, lagi-lagi Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang mau menyumbangkan hartanya untuk pasukan ini, maka dia berhak mendapatkan surga. Lagi-lagi para sahabat pulang. Masya Allah. Apa golek-golek apa? Nang omah apa nih ono iki? Golek meneh. Dicari apa yang ada di rumah yang bisa untuk disumbangkan. Sekali lagi tidak ada yang bilang, kan wis 2 kali ya Rasulullah, mosok maneh, tidak ada. Pulang lagi, golek-golek meneh. Kali ini Utsman datang dengan membawa 100 ekor kuda. Gak usah dihitung, saya tidak tahu saya harga kuda ini. Gak usah dihitung. Inilah salah satu daripada keutamaan Sayyidina Utsman bin Affan. Dia pemalu, kaya raya, dermawan, dan selalu mengalah. Maka kisah kedermawanan daripada Sayyidina Utsman itu juga pernah terjadi ketika awal-awal hijrah. Saat musim kemarau, hanya ada 1 sumur yang masih mengeluarkan sumbernya, dan sumur itu milik daripada orang Yahudi yang bernama Rauma. Barangkali jenengan pernah dengar kisah ini. Nah, Rauma ini mengambil kesempatan dalam kesempitan.
karena hanya sumur dia yang bisa mengeluarkan sumber, maka orang yang mau mengambil air disuruh bayar. Roma ini, orang Yahudi. Tetapi setiap hari itu harganya dinaikkan. Ya, harganya dinaikkan. Sehingga sebagian orang kemudian tidak mampu membeli. Ini orang-orang Yahudi, Pak. Nah, melihat yang demikian kemudian Nabi mengatakan, siapa saja di antara kalian yang bisa membebaskan sumur itu, maka dia akan mendapatkan surga. Lagi-lagi Sayyidina Utsman. Tapi kisah ini sebelum kisah perang Tabuk. Kemudian beliau mendatangi pemilik sumur yang bernama Roma itu, dan dia menawar dengan tawaran yang sangat tinggi sebenarnya. Tetapi Roma ini belum bersedia untuk menjual sumur itu. Apa alasannya? Sebab ini sandang pangan, Pak. Kalau saya jual nanti saya punya uang banyak, tapi uang ini bisa habis. Sementara sumber penghasilan sudah tidak ada. Tidak mau saya, kata Roma. Tetapi Utsman ini karena pedagang ulung, negosiator ulung, beliau kemudian membuat strategi. Begini, gimana kalau separuh saya beli, separuh tetap punya sampean? Maksudnya apa, kata Roma? Gini, saya beli separuh. Hari ini nanti buat saya, waktu saya. Besoknya buat kamu. Besok buat saya dan seterusnya. Gantian. Hari ini Sayyidina Utsman. Besok sinten? Orang Yahudi yang bernama Roma itu dan seterusnya. Dengan harga 20.000 dirham. Nah, kalau dirham itu uang apa, Bu? Perak, Nah, 1 dirham itu kira-kira 80.000. Atau kita bulatkan biar gampang nanti ngitungnya. 100.000 gitu aja. 100.000. Berarti kalau 100.000 berapa berarti? 20 dirham, Bu. 2 miliar, Bu. 20.000 dirham kali 100.000. 2 miliar. Loh, sumur kok larang temen, 2 miliar enggak. Maksudnya sumur dengan pekarangannya itu, Masuk sumur, jual sumur tok, sama pekarangannya itu, Akhirnya 2 miliar deal. 1 hari untuk Sayyidina Utsman, 1 hari untuk Yahudi yang bernama Roma itu. Pikir Yahudi ini, wah, saya dapat uang banyak, tetapi sumber penghasilan saya masih ada. Deal akhirnya. Nah, para jamaah sekalian, ketika giliran Sayyidina Utsman, beliau mengumumkan kepada para sahabat penduduk Madinah itu. Beliau mengatakan, penuhilah tempat-tempat air kalian, sehingga besok sudah tidak mengambil air lagi. Luar biasa. Akhirnya hari itu mereka berbondong-bondong, apapun yang dia punya di rumah itu diisi air. Pokoknya wadah-wadah berkat ini diisi air semuanya. Sehingga besok sudah tidak mengambil air. Maka kemudian besoknya lagi giliran orang Yahudi ini dengan senyum penuh kemenangan karena sudah dapat uang banyak. Sebentar lagi saya juga akan mendapatkan uang lagi. Ditunggu lama nggak ada yang datang. Lama kok nggak ada yang datang ini. Kok nggak ada yang beli. Akhirnya diselidiki. Ternyata mereka sudah mengambil air dari kemarin yang kiranya cukup untuk hari ini. Akhirnya dalam hati, wah, kurang ajar Utsman nih. Nipu saya ini. Akhirnya orang ini mendatangi Utsman, Bu. Mendatangi Sayyidina Utsman. Utsman, digarap ngene ajur aku nggih. Wis, kalau begitu beli sekalian yang separuh. Maka Utsman setuju dan membeli separuhnya. Itu separuhnya apa, Bu? 20.000 dirham. Kalau kita mungkin, Bu, dinyang mungkin, soalnya posisinya Yahudi ini kepepet. Mungkin bisa harganya rendah. Tetapi Sayyidina Utsman tetap membeli dengan separuh lagi, yaitu 20 dirham. Berarti total pinten, Bu? 4 miliar, 4 miliar.
untuk sumur dan pekarangannya. Nah, para jamaah sekalian, kemudian sumur ini beserta tanah yang ditumbuhi kurma itu diwakafkan untuk keperluan kaum muslimin. Sementara hasil daripada kebun kurma itu kemudian 50% untuk keperluan anak yatim, pendidikan dan lain-lain, yang 50% disimpan di Baitul Mal atas nama Sayyidina Utsman bin Affan. Dan kurmanya ini semakin lama semakin banyak, maka kemudian setelah beliau wafat, kebun ini masih dikelola oleh pemerintah sampai sekarang, sampai sekarang. Dikelola pemerintah tetap 50% untuk keperluan umat, anak yatim dan lain-lain, yang 50% masuk ke khas Sayyidina Utsman. Sehingga sampai sekarang ini ada rekening yang namanya Utsman bin Affan. Luar biasa. Jadi rekening ini sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu. Rekening tertua. Dan perlu kita ketahui bahwa terakhir yang saya baca beberapa tahun yang lalu ini, kebun yang sekarang sudah menjadi beberapa wilayah menjadi hotel itu, setiap tahunnya menghasilkan laba bersih sekitar 200 miliar. Nah itu setiap tahun, setiap tahun dari zaman dulu. Sekarang sudah 200 miliar. Yang 100 miliar untuk keperluan anak yatim dan lain-lain, yang 100 miliar disimpan ke rekening atas nama Utsman bin Affan. Bisa dengan bayangkan, berapa ribu tahun. Kemudian berapa amal yang pernah disampaikan atau pernah diinfakkan Sayyidina Utsman ini. Dan tahun-tahun berikutnya itu. Luar biasa, tidak ada apa-apanya. Itulah yang terjadi kepada Sayyidina Utsman. Jadi rekening yang tertua itu ya miliknya Sayyidina Utsman ini. Nah, para jamaah sekalian, semoga kita bisa meneladani walaupun sepersekian persennya dan kita akan lanjutkan pembahasan perang Tabuk ini pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.